adik-adik semua, selamat datang di Laboratorium Farmasi Klinik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai praktikum uji identifikasi mineral. Mineral itu apa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke dalam laboratorium. Mineral adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang sedikit. Mineral memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, maka dari itu perlu diketahui komposisi serta manfaat mineral pada sampel yang digunakan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi komposisi mineral seperti kalsium, klorida, sulfur, fosfat, magnesium, dan besi pada sampel cangkang kulit telur. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat sama-sama di video berikut ini. Adapun alat yang digunakan, sendok tanduk plastik dan besi, corong, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beker, botol coklat, batang pengaduk, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung, water bath, dan kertas saring. Untuk bahan yang diperlukan, abu cangkang telur ayam dan bebek, aquades, asam klorida 10%, amonium tiosianat, amonium karbonat, amonium klorida, perak nitrat, natrium dihidrogen fosfat, amonium hidroksida, urea 10%, amonium oksalat 1%, asam asetat 10%, bereaksi molibdat, barium klorida, kalium ferrosianida, ferrosulfat, kertas pH, serta label. Sebelum melakukan pengujian, kita perlu menyiapkan larutan uji. Adapun penyiapan larutan uji, pertama, larutkan abu cangkang telur ayam dan bebek dengan aquades. Kemudian, saring menggunakan kertas saring. Larutkan amonium hidroksida ke dalam hasil filtrat. Kemudian, ukur pH filtrat menggunakan kertas pH untuk memastikan larutan dalam keadaan basah. Amonium hidroksida ini digunakan untuk uji klorida dan uji sulfat. Selanjutnya, larutkan endapan abu cangkang telur ayam dan bebek dengan asam asetat 10%. Kemudian, saring menggunakan kertas saring. Hasil filtrat asam asetat 10% ini digunakan untuk uji kalsium, fosfat, dan uji magnesium. Larutkan endapan asetat 10% dengan asam klorida 10%. Kemudian, saring menggunakan kertas saring. Hasil filtrat asam klorida 10% ini digunakan untuk uji besi 2 dan uji besi 3. Untuk uji klorida, ambil 1 ml filtrat amonium hidroksida, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml asam nitrat 10% ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml perak nitrat 2% ke dalam tabung reaksi. Hasil positif uji klorida ditandai dengan adanya endapan putih. Untuk uji sulfat, ambil 1 ml filtrat amonium hidroksida, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml asam klorida 10% ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml barium klorida 10% ke dalam tabung reaksi. Hasil positif uji sulfat ditandai dengan adanya endapan putih. Untuk uji kalsium, ambil 1 ml filtrat asam asetat 10%, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml amonium oksalat 1% ke dalam tabung reaksi. Hasil positif uji kalsium ditandai dengan adanya endapan putih. Untuk uji fosfat, ambil 1 ml filtrat asam asetat 10%, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi.
Tambahkan 1 mili urea 10% ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 mili pereaksi molibdat. Kemudian, tambahkan 1 mili pereaksi ferosulfat. Hasil positif uji fosfat ditandai dengan larutan berubah menjadi warna biru. Untuk uji magnesium, ambil 3 mili filtrat asam asetat 10%, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Panaskan selama 3 menit. Tambahkan amonium karbonat dan amonium klorida ke dalam tabung reaksi. Saring endapan, kemudian tambahkan natrium dihidrogen fosfat pada hasil filtrat. Hasil positif uji magnesium ditandai dengan adanya endapan putih. Untuk uji besi 2, ambil filtrat asam klorida 10% sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 1 mili amonium tiosianat ke dalam tabung reaksi. Hasil positif uji besi 2 ditandai dengan larutan berubah menjadi warna merah. Untuk uji besi 3, ambil filtrat asam klorida 10% sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 mili larutan kalium ferrosianida ke dalam tabung reaksi. Hasil positif uji besi 3 ditandai dengan larutan berubah menjadi warna biru atau hijau. Nah, setelah adik-adik menonton video praktikum tadi, untuk memastikan bahwa kalian telah memahami praktikum hari ini, yuk kerjakan kuis pada link di samping ini. Cukup sekian praktikum hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu, bye-bye!